Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Retno selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Optimasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniano Pratama, NIM H1 Channel 22011. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang mengenai optimasi penambangan batu bara dengan metode SSR, Slope Stability Radar pada tambang batu bara PT Braukol. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana untuk latar belakang dari paper ini adalah optimasi produksi batu bara merupakan upaya untuk menentukan batas tambang terbaik atau ultimate pit limit dan mengidentifikasi cadangan optimum yang menghasilkan nilai margin keuntungan atau profit margin yang maksimal. Proses optimasi pit tidaklah sederhana, membutuhkan waktu, serta harus mempertimbangkan kendala keselamatan atau safety constraint sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu tujuan optimasi penambangan batu bara dengan menggunakan kontrol slope stability radar di pit C1 Blok 8 PT Braukol, yaitu untuk meningkatkan produksi batu bara. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari konservasi sumber daya batu bara dan optimasi produksi dengan tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga review dan evaluasi. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk menghasilkan data berupa hasil optimasi produksi dengan tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga review dan evaluasi. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, yaitu berada pada Tanjung Redap, Kalimantan Timur, tepatnya pada tambang batu bara milik PT Baraukol pada pit C1 Blok 81 hingga 85, site Binangun Mine Operation Area 2. Di mana di sini ada peta lokasi penelitian atau peta lokasi optimasi pada Blok 8185 pit C1 PT Baraukol. Untuk kondisi geologi daerah penelitiannya, di mana pit CH merupakan bagian dari pit aktif di pit C1 Blok 8 BMO2, sebelah timur berbatasan dengan topografi perbukitan original, sebelah utaranya saat ini berbatasan dengan OPD C3 dan pit CM, sedangkan di selatan berbatasan dengan IPD CH, perbukitan original, dan WMP 32BT. Morfologi area pit CH adalah perbukitan bergelombang sedang hingga rendah yang diselingi dengan ceruk atau gulih serta dataran rendah. Berdasarkan data bor dan geoteknik yang dilakukan pada beberapa titik di pit CH, material penyusun lereng sebagian besar berupa batuan lempung atau mudstone dan sebagian kecil berupa batu pasir atau sandstone. Dengan kemiringan litologi batuan atau dipping yaitu kurang lebih 16 derajat. Lapisan penyusun interlaminasi juga mengikuti perlapisan batuan, sedangkan pada area ceruk terisi oleh material endapan rawa dengan ketebalan yang beragam. Selain kondisi geologi, kestabilan lereng juga dipengaruhi oleh kemajuan tambang yang semakin dalam, keberadaan material lunak, dan kemajuan disposal. Kestabilan lereng ini sangat erat kaitannya dengan monitoring. Monitoring yang tepat dan real time akan memberikan nilai tambah dalam analisis dan tentunya menjadi pagar pelindung dari sisi safety. Monitoring yang tepat dan historical pergerakan lereng yang lengkap dapat menjadi data untuk melakukan optimasi pengambilan batu bara. Di mana di sini ada peta rencana tambang pit C1 Blok 8 BMO PT Braukol tahun 2019. Di mana kita juga dapat melihat morfologi yang ada pada daerah penambangan tersebut. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang digunakan pada paper ini adalah dengan pendekatan campuran, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metodologi ini dipilih karena optimasi penambangan batu bara dengan kontrol slope stability radar di pit C1 Blok 8 Bendungan Mine Operation Area 2 PT Braukol didasarkan pada kajian geoteknik. Kajian tersebut melibatkan interpretasi data kualitatif yang dikonversi menjadi data kuantitatif untuk menghasilkan nilai ambang batas yang disepakati sebagai acuan. Hasil analisis kualitatif yang diperoleh kemudian disesuaikan kembali melalui pendekatan kualitatif agar dapat dikembangkan menjadi rencana teknis yang komprehensif dan sistematis. Di mana di sini yang terdapat gambar alat-alat yang digunakan dalam metode penelitian di paper ini, yaitu SSR atau Slope Stability Radar, dan PMP, Primary Monitoring Point yang terdiri dari laptop, tablet, dan TV, dan PC, dan kemudian juga pada Slope Stability Radar sebelumnya akan mengirimkan data kepada repeater dan kemudian akan mengirimkan data lagi ke PMP. Seperti itu. Kemudian prinsip kerja SSR ini sangat mendukung untuk kegiatan optimasi. Optimasi adalah pengambilan batu bara
yang berada di luar desain atau batu bara yang tidak bisa diambil sebelumnya karena alasan safety. Optimasi akan mengambil volume batu bara lebih banyak dengan volume interburden yang lebih sedikit. Hal ini berarti nilai SR atau stripping ratio yang lebih kecil. Optimasi ini sangat mendukung konservasi energi, yaitu meminimalkan batu bara yang tidak dapat diambil oleh operasional secara normal. Dalam hal ini, metode optimasi yang digunakan adalah V-cut dan push back slope. Dimana untuk optimasi V-cut ini, prinsipnya adalah pemotongan base design dari tambang itu sendiri dan mengambil batu bara yang ada di bawah interburdennya seperti itu. Kemudian optimasi pushback adalah optimasi yang menggeser desain high wall dari crash slope sehingga lantai pit. Optimasi ini juga bisa disebut dengan optimasi cutback pada sisi high wall-nya. Seperti ini. Jadi kita akan memotong lereng pada high wall sehingga kita akan mendapatkan batu bara yang lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah analisis geoteknik. Analisis geoteknik di PC1 Blok 8 PT Braukol berfokus pada evaluasi kondisi tanah dan struktur geologi yang mempengaruhi kestabilan lereng. Beberapa poin penting dalam analisis ini meliputi yang pertama, karakteristik geologi. PC1 memiliki karakteristik multisim dengan kemiringan lapisan batuan antara 12 derajat hingga 20 derajat. Ketebalan lapisan batu bara bervariasi antara 0,5 hingga 7,5 meter dan interburden bervariasi antara 3 hingga 300 meter. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan desain penambangan yang aman dan efisien. Material penyusun lereng, di mana materialnya sebagian besar terdiri dari batuan lempung atau mudstone dan batu pasir sandstone dengan kemiringan litologi sekitar 16 derajat atau dipping 16 derajat. Kemudian keberadaan material lunak dan kemajuan tambang yang semakin dalam juga mempengaruhi kestabilan lereng. Yang kedua adalah analisis kestabilan lereng untuk metode kesetimbangan batas. Analisis kesetimbangan batas menggunakan metode kesetimbangan batas bertujuan untuk menilai potensi keruntuhan lereng. Beberapa aspek penting dari analisis ini adalah yang pertama metode keruntuhan, di mana metode yang digunakan adalah keruntuhan sirkular yang diterapkan pada area secara keseluruhan. Software slide dari Rock Science digunakan untuk melakukan analisis ini yang memungkinkan perhitungan faktor keamanan atau FK untuk berbagai section. Kemudian faktor keamanan, hasil analisis menunjukkan bahwa keamanan untuk section AA hingga DD berkisar antara 1,161 hingga 1,333. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun lereng berada dalam batas stabil, pemantauan yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi keruntuhan. Kemudian yang ketiga adalah analisis lereng high wall. Analisis lereng high wall merupakan bagian terpenting dari keseluruhan analisis geoteknik yang berfokus pada kestabilan lereng yang terpapar akibat proses penambangan. Beberapa poin dalam analisis ini antara lain yang pertama area kritis. Section AA, BB, CC, dan DD mewakili area kritis yang perlu diperhatikan dalam desain optimasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah monitoring dan kontrol. Penggunaan slope stability radar atau SSR untuk memantau pergerakan lereng secara real time sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng high wall. Data yang diperoleh dari SSR dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat. Ini adalah section AABB terhadap Annual Design 2019 dan LOM Design. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yang keempat adalah Trigger Action Response Plan dan Emergency Plan, di mana pembuatan Trigger Action Response Plan atau TARP dan Emergency Escape Plan EEP adalah langkah penting dalam manajemen pembuatan Trigger Action Response Plan atau TARP. Ini adalah langkah yang penting dalam manajemen risiko di area penambangan. Beberapa poin yang penting yang dari rencana ini adalah yang pertama adalah tujuan TARP, di mana TARP dirancang sebagai panduan komunikasi dan tanggung jawab dalam merespon hasil pengamatan dari alat monitoring radar. Rencana ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Kemudian Emergency Escape Plan atau EEP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pekerjaan yang berada di area rawan longsor. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat, sehingga pekerjaan ini dapat merasa aman dan siap untuk bertindak. Kemudian yang kelima adalah progres optimasi PIT C1 Blok 8 BMO PT Braukol. Hingga bulan September 2019, optimasi pada area PT CH Barat sudah berjalan 60%.
dengan total batu bara yang tertambang sebesar 75.000 ton dan akan terus berprogres hingga 100% yang ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober 2019. Adapun selama progres penambangan di area masih tidak pernah ditemukan mayor geotechnical hazard. Meskipun begitu, real-time monitoring TARP dan EEP tetap berjalan sebagai sebuah sistem yang melekat pada kegiatan optimasi PIT C1 Blok 8 BMO 2 PT Braukol. Sini adalah peta kerawanan geoteknik atau geotechnical hazard map PAMA PT Braukol Bendungan Engineering Department 2019, di mana terdapat beberapa zona, yaitu zona stabil, zona waspada, zona hati-hati, dan zona awas. Namun pada lokasi penambangan hanya ditemukan zona waspada dan zona hati-hati seperti itu. Tidak ada zona awas. Kemudian untuk hasil pemantauan radar yang di bagian kanan itu tren deformasi stabil secara umum teramati pada area berikut, di mana tidak terdapat bahaya atau tidak terdapat runtuhan geoteknik yang signifikan pada area tambang tersebut. Kemudian di sini adalah proses optimasi penambangan batu bara yang dimana penambangan ini dimaksimalkan atau dioptimasi sehingga diharapkan pada Oktober tahun 2019 dapat diambil secara maksimal dari hasil penambangan batu baranya seperti itu. Kemudian kesimpulan, berdasarkan analisis dan operasi penambangan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penambangan di area optimasi PIT CH Barat memiliki tingkat resiko yang tinggi karena faktor keamanan geoteknik berada di kisaran 1 hingga 1,3. Kemudian pengendalian di area optimasi PIT CH Barat dilakukan dengan pemantauan secara real-time dan eksekusi menggunakan metode TARP. Kemudian hingga bulan September 2019, optimasi di area PIT CH Barat telah mencapai 60% dengan total batu bara yang tertambang sebesar 75.000 ton. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan di mana eh, ditulis oleh Aziz dan Saiful dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Optimasi Penambangan Batu Bara Menggunakan Kontrol Slope Stability Radar di PIT C1 Blok 8 Bendungan Mine Operation Area 2 PT Braukol. Oke, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat ataupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.